diturunkan oleh Patrick Kluivert. Tapi saya mau Bung Harfa tanggapi dulu. Tadi sudah dikonfirmasi bahwa penonton kita hanya berkapasitas 8% di stadion. Bagaimana kemudian bentuk dukungan Indonesia yang diharapkan bisa membuat semangat timnas menggebu di sana nyatanya hanya sebatas 8% saja? Kalau saya bilang nggak usah takut, ya, tidak perlu takut karena tahun lalu saya pun di stadion yang sama dan jumlah kita saat itu tidak lebih banyak daripada mereka memang, tapi kita kompak. Jadi kita di satu section dikumpulkan dan saya bisa bersaksi saat itu suara kita lebih keras daripada mereka. Memang dari yang saya dengar kali ini dan di preskon pun Harvenet menekankan soal dukungan dari fans. Karena ada satu fakta menarik nih. Bahwa di sini banyak orang yang bahkan saya temui, saya ngobrol itu nggak tahu bahwa akan ada pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Gitu. Tapi iya mereka itu lebih fanatik ke klubnya di sini. Jadi contoh di Jeddah itu ada 2 klub, Al Ittihad dan juga Al Ahly. Di Riyadh ada Al Nassr Ronaldo, itu mereka kadang-kadang lebih fanatik ke klub. Gitu. Tapi memang Harvenet kelihatannya tahu betul ini area yang selama ini belum dimaksimalkan dan mereka coba mengorganisir lah fans itu untuk datang ke stadion untuk mencoba memberikan motivasi. Tapi saya yakin Mas, dengan dukungan fans kita yang Spartan, dan saya sudah menjadi saksinya tahun lalu, mereka nggak berhenti-berhenti nyanyi sepanjang pertandingan. Saya yakin dengan segala apapun, mereka mencoba meng-cut kita. Saya yakin siapapun nanti para pendukung timnas kita, nasional kita yang bisa masuk stadion, akan teriak sekencang-kencangnya dan akan mendukung timnas selama 90 menit. Baik, Bung Harfa, Anda kan berada di Jeddah begitu ya. Kemudian dengan dikurangi atau mungkin kapasitas 8% bagi penonton Indonesia ini, apakah ada hal lain yang memang menjadi perhatian pemerintah sana terhadap para pendukung Indonesia di sana? Atau mungkin Anda punya kejadian nyata apa, pelarangan ini, pelarangan itu yang memang berkaitan dengan laga nanti malam ini? Memang kalau kita lihat di sini memang karakter orang itu strict ya. Tapi kalau misalnya kita juga takut-takut ya mereka akan menginvasi psikologi kita gitu. Contoh misalnya jauh-jauh hari misalnya mereka sudah memperingatkan untuk tidak membeli tiket di area Saudi. Ya, tapi sebenarnya ini agak 50-50. Contoh waktu di Australia di Allianz Stadium, di Allianz Stadium itu kita berbaur oke-oke aja gitu. Tapi memang bahkan di Australia itu banyak yang memakai baju kostum warna merah di tribun yang bukan Indonesia. Nah, saya pikir untuk nanti ya selama kita mungkin katakanlah banyak yang membeli tiket wilayahnya Saudi, kalau kita pakai bajunya misalnya netral, kemudian kita bisa tahun, dan saya rasa nggak masalah. Dan yang kedua, siapapun nanti yang bisa masuk, ya mudah-mudahan semuanya lancar. Teman-teman juga tadi yang dari Mekah itu bisa masuk. Saya yakin sekali itu akan menjadi representasi semangat dari rakyat Indonesia untuk mendukung tim nasional kita. Jadi nggak ada masalah. Ya, yang penting kita hajar terus, dalam arti kita dukung terus, itu yang saya pikir harus kita lakukan. Berarti tidak ada potensi keributan ketika fans Indonesia membeli tiket yang memang di area untuk supporter Arab Saudi ya? Enggak. Yang penting kita tone down aja. Baik. Kita ke formasi, Bung Harfa. Kita tahu bahwa 2 laga terakhir, Timnas versus Arab 1-1 dan Timnas versus Arab 2-0 di Jakarta, pakai formasi 3-4-3 begitu ya. Saya punya grafis mungkin bisa ditampilkan. Dan kabarnya memang nanti malam sang pelatih ini akan menerapkan pertahanan 4 begitu ya. Kalau bisa Anda analisis kemudian siapa yang akan turun, karena tadi juga Anda menyebutkan Verdonk absen, terus kemudian Emil masih dinyatakan cedera. Bagaimana dengan Ole, terus kemudian bagaimana dengan posisi-posisi lain yang memang tidak, maksudnya ditinggalkan oleh Verdonk dan juga Emil. Bagaimana Anda menganalisis? Oke. Baik, saya akan elaborate juga berdasarkan pengamatan saya selama 24 jam terakhir, termasuk konferensi pers, termasuk official training, suasananya seperti apa, dan saya coba akan mengimplementasikan dan juga termasuk FIFA Matchday di Surabaya. Jadi untuk formasi ini memang menjadi perdebatan atau diskusi yang menarik ya, soal 4 back, 3 back, nggak ada habis-habisnya. Tapi yang menarik saya mau katakan demikian.
Jadi selama ini kita sering sekali atau hampir selama mungkin beberapa tahun terakhir kita memakai 3 back ya. Tapi kemudian di 2 pertandingan terakhir di uji coba menghadapi Taiwan dan juga Lebanon kita menggunakan formasi 4 back, ya kan? Nah, yang menjadi tantangan di sini adalah formasi 4 back ini menurut saya belum teruji. Karena dalam 2 laga tersebut kita menghadapi lawan yang tidak punya kapasitas untuk menekan. Di antaranya China Taipei kita tahu lah seperti apa levelnya. Dan juga kedua Lebanon. Lebanon secara peringkat betul di atas kita, tapi mereka tidak mau main. Mereka tidak mau menekan dan menggunakan 4 back nanti ini juga menjadi tantangan tersendiri nih. Apakah memang sudah se-firm itu? Nah, beda dengan di klub. Kalau di klub misalnya let's say ini pelatih baru atau ada apa ya formasi baru yang mau diterapkan, 3 minggu lagi pun itu udah lebih dari cukup. Karena tiap hari bisa di drill. Nah, sementara kalau tim nasional ini kan nggak bisa. Once mereka selesai international break, nanti seperti setelah menghadapi Irak, ya mereka akan langsung pulang ke klubnya. Nah, kalau di klub kan nggak. Nah, ini yang menjadi tantangan yang menjadi apa ya katakanlah analisa yang harus diambil dengan tepat oleh Patrick Kluivert. Nah, Patrick Kluivert, terutama Patrick Kluivert karena dia sebagai pelatih kepala yang punya pengalaman sebagai pemain yang luar biasa, itu diuji di sini untuk mengambil keputusan yang tidak mudah. Apakah dia akan tetap menggunakan 4 back atau menggunakan 3 back? Masing-masing punya plus minus. Nah, itu dari segi formasi. Kalau ditanya ke saya lebih memilih 3 back. Kenapa? Karena itu udah kita terapkan dalam beberapa tahun terakhir dan 4 back sendiri itu belum teruji. Itu kalau menurut saya. Nah, itu soal formasi, soal pemain. Tadi saya sudah singgung dan juga sudah terkonfirmasi 1-2 jam terakhir menurut manajer timnas Verdong dikatakan out. Kemarin saat sesi latihan, memang saat jogging itu kan 15 menit awal biasanya kita dipersilakan untuk masuk. Dia tidak ikut jogging, Oleh menariknya yang sejak jauh hari kita anggap atau kita prediksi tidak akan bisa tampil bahkan tidak dipanggil. Memang ketika awal sekali dia terpisah peregangan. Nah, tapi ketika jogging dia ikut bergabung. Artinya ketika dia peregangan itu berbeda dengan yang lain, logikanya dia tidak 100% fit. Tapi juga tidak terlalu jauh dari kata bugar. Artinya mungkin dia masih ada sedikit-sedikit kurang fit atau apa sehingga dia tetap ikut jogging. Nah, pertanyaannya apakah dia mungkin turun sebagai starter? Rasa-rasanya agak kecil. Tapi saya yakin sekali atau hampir pasti dia akan tetap masuk di DSP sebagai cadangan. Itu secara umum dulu, Mas. Baik. Nama-nama seperti Emil, Ole, Verdong yang kemudian absen, menurut Bung Harpa, siapa nama-nama yang memang kualitasnya mendekati nama-nama yang absen itu? Iya, kita mulai mungkin dari Emil Laudero. Kalau Emil Laudero kan sudah confirm ya, kita semua tahu lah, tidak ada di squad. Tentu antrian berikutnya adalah Martin Paes. Dan sama, di official training kemarin pun dia kelihatan relax, ikut latihan full. Bahkan ada sesi apa ya, semacam mungkin media atau broadcast, saya nggak ngerti ya, mungkin ngambil foto atau apa, dia kelihatan ketawa-ketawa sebelum apa ya, dari ruang mungkin locker room ke lapangan latihan. Jadi harusnya sih dia secara fisik juga kemarin di pertandingan terakhir di Dallas di MLS dia sudah masuk squad, sudah cadangan. Artinya logikanya dia sudah lolos sensor lah, kasarnya seperti itu. Meskipun tantangannya adalah dia belum main di level kompetitif di level klub selama 2 bulan lebih. Nah, ini mungkin tantangannya hanya itu. Nah, ini tugas pelatih nih untuk bagaimana meyakinkan dia, membuat dia tidak gugup karena dia dihadapkan pada pertandingan sangat penting setelah absen di klubnya selama 2,5 bulan. Nah, untuk Verdong kita sedikit maju ke depan. Di area ini kita memang sangat kehilangan. Verdong itu adalah pemain yang paling konsisten dan ironisnya dia jarang cedera. Tapi ya mungkin agak kurang beruntungnya di saat yang paling menentukan, di saat yang paling penting dia kalau memang mudah-mudahan ini berubah ya, mudah-mudahan entah kenapa dia bisa kembali pulih. Tapi asumsikan kalau dia nggak main, untungnya kita cukup menumpuk di area kiri, Mas. Ada Dean James yang kita tahu juga sangat luar biasa penampilannya bersama Go Ahead Eagles, dan 2 pekan lalu atau 2 pertandingan lalu dia juga memberikan 2 assist. Jadi dia adalah kandidat yang terkuat untuk bisa menggantikan Verdong, dan mungkin backupnya lagi satu lagi adalah Sen Patinama. Nah, terakhir soal Ole, prediksi kita kebanyakan adalah dia tidak starter. Sekali lagi mudah-mudahan saya salah, mudah-mudahan kita salah, mudah-mudahan dia bisa main starter dan mencetak gol. Tapi seandainya mitigasinya dia hanya mungkin dari bangku cadangan, saya rasa salah satu nama yang paling mungkin untuk mengisi posisi tersebut adalah Miliano Jonathans. Miliano Jonathans memang punya profil yang berbeda, tapi dia tajam. Kemudian juga minute play-nya cukup bagus di Utrecht, cukup rutin walaupun tidak selalu main.
Tapi again tantangannya dia baru bergabung dan baru main di FIFA Matchday kemarin. Tapi saya yakin dia adalah salah satu pemain yang cukup atau paling pas untuk menggantikan absennya Ole sebagai starter kalau memang Ole tidak ditampilkan sebagai starter. Baik. Dari pertandingan Timnas versus Arab yang menghasilkan 2-0, ada satu pemain yang memang produktif. Mungkin ini juga menjadi pemain yang dikhawatirkan akan kembali mendulang gol pada laga nanti malam, yakni Marcelino. Sayang sekali Marcelino tidak ikut dalam rombongan, dan terlepas dari hak prerogatif Patrick Kluivert, menurut Anda seperti apa? Ya memang menarik ya, pas konferensi pers itu banyak wartawan yang bertanya dan juga agak sedikit bingung ya. Oh Marcelino kok nggak ada, Marcelino nggak ada gitu. Ya cuman kita semua tahu yang bersangkutan dalam kondisi yang tidak fit. Kalau menurut informasi yang kita terima, dia mengalami sedikit cedera hamstring sehingga harus melakukan terapi. Jadi memang kalau kita lihat dari informasi tersebut ya tidak memungkinkan. Jadi pelatih kan pasti memilih pemain yang fit ya. Kalau dia tidak fit ya tidak bisa ditampilkan gitu. Jadi ya apa boleh buat. Dan again sebagai pelatih dia harus bisa juga beradaptasi dengan materi yang mereka punya. Jadi kalau nggak ada Marcelino pada saat ini ya harus ada pemain lain yang menggantikan. Dan saya juga senang, saya sempat melihat status dia, dia tulis good luck guys. Jadi dukungan dari dia walaupun mungkin